Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai tugas IT Apprenticeship. Adapun 3 poin yang akan kami bahas pada presentasi ini adalah tentang tokoh yang berpengaruh besar di dunia teknologi informasi, yaitu yang pertama adalah Larry Page, yang kedua perusahaan di bidang teknologi yaitu IBM, dan yang terakhir startup yang sedang berkembang di bidang teknologi di Indonesia yaitu Alodokter. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri, saya Putri Natasha. Saya Anggit Risi Hombing. Saya Putri Handayani Malik Parinduri. Saya Firdausi Ramadhani. Saya Monica Lorencia Pasaribu. Baiklah, yang pertama saya akan mempresentasikan tokoh yang berpengaruh besar di dunia teknologi informasi yaitu Larry Page. Berikut ini adalah foto dari Larry Page. Dan kami mengambil salah satu kutipan dari Larry Page, yaitu, "If you're changing the world, you're working on important things, you're excited to get up in the morning." Yang artinya, jika kamu mengubah dunia, kamu sedang mengerjakan hal-hal yang penting dan kamu bersemangat untuk bangun di pagi hari. Selanjutnya, latar belakang pribadi dari Larry Page. Larry Page adalah salah satu pendiri dari mesin pencari internet Google dan saat ini adalah presiden produk dari Google Inc. Page lahir di Lansing, Michigan pada tanggal 26 Maret 1973 dengan nama lengkap Lawrence Edward Page. Ayahnya adalah Carl Vincent Page yang merupakan seorang profesor ilmu komputer di Universitas Michigan dan ibunya adalah Gloria Page yang merupakan guru pemrograman komputer di Universitas Michigan. Perusahaan Google yang saat ini berkembang menjadi besar di dunia adalah hasil kerja keras Larry Page dan Sergey Brin. Selanjutnya, pendidikan dari Larry Page. Larry Page adalah lulusan dari East Lansing High School dan ia memperoleh gelar Bachelor of Science dalam teknik komputer dari Universitas Michigan dan juga merupakan seorang lulusan master dari Universitas Stanford di Inggris. Larry Page juga merupakan seorang profesor PhD pada bidang computer science di Universitas Michigan. Selanjutnya, kontribusi yang diberikan Larry Page terhadap dunia IT. Yang pertama, pada tahun 1998, Larry Page dan Sergey Brin meluncurkan perusahaan mereka dan berhasil mengumpulkan dana sebesar 1 juta US dollar dari keluarga, teman-teman, dan investor. Sejak saat itu, Google menjadi mesin pencari paling digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia dengan jumlah pencarian mencapai 5,9 miliar per hari di tahun 2013. Yang kedua, pada tahun 2004, Google pun dibarengi dengan meluncurkan Orkut, situs jejaring sosial, dan Google Desktop. Sayap filantropis Google, Google.org, yang dibentuk untuk berkontribusi terhadap masalah dan penyebab sosial. Selanjutnya pada tahun 2005, Google meluncurkan Google Maps, Blogger Mobile, Google Reader, dan iGoogle yang dirilis juga pada tahun itu. Kemudian pada tahun berikutnya, Google mengakuisisi YouTube dan memperkenalkan fitur obrolan di Gmail. Dan yang terakhir pada tahun 2011, tepatnya pada bulan Januari, Larry Page diangkat sebagai CEO menggantikan Eric Schmidt yang direkrut pada tahun 2001 silam. Selanjutnya adalah tantangan-tantangan yang dihadapi Larry Page selama masa karirnya, mulai dari dia memulai Google sampai jabatannya sebagai CEO. Yang pertama, usia yang muda dan kurang pengalaman untuk memanajemen banyak orang. Larry Page memulai Google sejak di bangku kuliah dan sudah menjadi CEO di awal umur 20-an. Dalam wawancaranya dengan Corporate Valley, Larry Page mengatakan usianya yang muda dan kurangnya pengalamannya dalam memanajemen orang menjadi tantangan terbesar saat menjadi CEO pada saat itu. Bahkan Page harus mundur dari jabatannya sebagai CEO di tahun 2001 dan digantikan oleh Schmidt.
Pada 4 April 2011, Smith mengumumkan bahwa dia sudah selesai sebagai CEO. Pekerjaan itu sekali lagi dipegang oleh Larry Page. Meski termasuk seorang pendiri Google, Page dinilai tak akan mudah menggantikan Smith. Ya, ia memang pernah jadi CEO Google, tapi itu sekitar 10 tahun yang lalu, dan situasi kini jauh berubah. Dan tantangan yang harus dihadapi Larry Page saat kembali memangku jabatan sebagai CEO, dia harus menepis semua keraguan orang-orang terhadap dirinya. Dia juga harus melepaskan diri dari bayangan Smith. Smith masih akan berkiprah di Google sebagai Executive Chairman. Tak diragukan, ia adalah CEO Google yang sukses. Meski Smith masih berada di Google, Page dituntut untuk melepaskan diri dari bayang-bayang Smith dan menciptakan sukses dengan tangannya sendiri. Selanjutnya, Page juga harus menjadi pribadi yang lebih menarik. Salah satu masalah yang dihadapi Larry Page saat menjadi CEO pertama kali adalah dia kesulitan untuk berurusan dengan orang banyak. Sedangkan seorang CEO pada masa jabatan yang kedua itu dituntut untuk bisa berhubungan baik dengan banyak orang, dari kalangan media, pemerintah, bahkan sampai analisis keuangan. Dia juga akan sering tampil di panggung besar dan mengumumkan sesuatu. Larry Page harus mempersiapkan diri untuk hal-hal semacam ini. Yang terakhir, mempersiapkan langkah Google selanjutnya agar tidak tertinggal dari pesaing. Tantangan Google semakin besar, di antaranya datang dari Facebook. Di ranah iklan dan jumlah akses, Facebook terus mencatat pertumbuhan, dan di sisi lain, Google tampak belum menyiapkan strategi jitu di bidang media sosial. Larry Page harus menyiapkan langkah yang tepat untuk menghadapi situasi seperti ini. Solusi yang dilakukan Larry Page untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi adalah 1. Terus berinovasi dengan teknologi-teknologi baru. Page telah mengakui bahwa dia lebih baik dalam memikirkan ide besar daripada memanajemen, karena dia tidak suka berurusan dengan orang banyak. Sebagai seorang pemimpin, dia berfokus pada hasil dan memiliki ketertarikan dengan ide-ide baru yang ambisius dan inovatif. 2. Memahami setiap keinginan dan kebutuhan. Di tahun 2012, Page memberitahu wartawan bahwa mesin pencari yang sempurna akan memahami apapun yang Anda inginkan. Mereka akan memahami apapun di dunia ini dengan mendalam dan memberikan kembali kepada Anda apa yang tepatnya Anda butuhkan. Hal seperti inilah yang Larry Page ingin Google bisa raih di bawah kepemimpinannya. Ketiga, determinasi gerak yang cepat. Sejak kembali menjabat sebagai CEO, Page melakukan determinasi gerak yang cepat. Pertama, dia mengorganisasi ulang manajemen senior perusahaan. Dia mengambil sejumlah kecil divisi produk perusahaan paling penting, termasuk YouTube, Ads, dan Search, dan menempatkan seorang manajer yang seperti CEO pada masing-masing divisi. Page ingin mengulangi kesuksesannya yang telah dilakukan bersama Rubin di Android. Lalu, Page dan Google akhirnya memberikan respon pada ancaman Facebook dengan jaringan media sosialnya sendiri, yaitu Google+. Di akhir musim panas, pada saat itu, Google melakukan desain ulang semua produknya menjadi satu, menjadi tampilan yang lebih mudah dimengerti. Yang terakhir, membuat peraturan manajemen. Nick Carlson dari Business Insider melaporkan ketika menjadi CEO, Page menuliskan peraturan dalam manajemen yang menjadi penuntunnya. Berikut adalah peraturan manajemen di bawah kepemimpinan Page. 1. Jangan mendelegasikan. 2. Jangan menghalangi jika Anda tidak menambah nilai. 3. Jangan menjadi birokrat. 4. Gagasan lebih penting daripada usia. Hanya karena seorang junior bukan berarti dia tidak pantas untuk dihormati dan diajak kerjasama. Terakhir, hal terburuk yang bisa Anda lakukan adalah menghentikan seseorang melakukan sesuatu dengan hanya mengatakan tidak titik. Jika Anda mengatakan tidak, Anda harus membantu mereka menemukan cara yang lebih baik untuk menyelesaikannya. Topik selanjutnya adalah perusahaan IBM. Latar belakang dari perusahaan IBM sebagai berikut. International Business Machine atau IBM merupakan perusahaan teknologi multinasional Amerika yang didirikan pada 16 Juni 1911. Perusahaan ini merupakan gabungan dari 4 perusahaan besar, yakni The Tabulating Machine Company, the International Time Recording Company, the Computing Skill Corporation, and the Bundy Manufacturing Company. IBM memiliki lebih dari 330.000 pegawai di seluruh dunia dan mendapatkan keuntungan sebesar 96
miliar US dollar. Angka ini dicatat pada tahun 2004. IBM memiliki teknisi dan konsultan di lebih dari 170 negara dan laboratorium pengembangan yang berlokasi di seluruh dunia di setiap cabang ilmu komputer dan teknologi informasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kontribusi IBM. Bagaimana sih kontribusi yang diberikan IBM terhadap dunia teknologi? Adapun kontribusi yang diberikan IBM terhadap dunia teknologi adalah sebagai berikut. Pada awal kemunculannya, IBM alias yang dijuluki dengan si Big Blue menyajikan berbagai layanan teknologi dan bahkan mempeloporinya. Raksasa teknologi IBM menciptakan layanan mulai dari automatic teller machine atau yang kita sebut dengan ATM, floppy disk, hard disk drive, magnetic stripe card, SQL, hingga barcode yang digunakan oleh banyak perusahaan untuk mempermudah operasional mereka. Perusahaan IBM baru dikenal luas masyarakat pada awal dekade 1980-an. IBM merilis IBM PC, sebuah komputer yang dalam editorial majalah Byte edisi November 1983 disebut sebagai komputer yang sukses mentransformasi industri komputer yang dengan hanya mengganti software, komputer dapat memiliki fungsi berbeda. Sebelum IBM PC lahir, komputer dibuat hanya untuk menjalankan satu tugas khusus. Selanjutnya, komputer IBM dapat menjalankan ribuan software, sebuah hal yang sebelumnya mustahil dilakukan, mulai dari penjadwalan digital hingga word processing. Semuanya sanggup dilapor oleh IBM PC. Frank Gest dan Chris Christiansen dalam tulisan mereka di majalah Byte edisi November 1983 memperkirakan bahwa kala IBM PC baru lahir, ada 3.000 software yang bisa digunakan untuk mengganti fungsi komputer. Pada dekade 1970-an hingga 1980-an, IBM menjadi penguasa dunia komputer. Mereka menguasai hampir 70% pangsa pasar di dunia komputer saat itu. Hingga akhir 1983, sekitar 1 juta unit IBM PC berhasil terjual. Di bawah Thomas J. Watson, IBM memproduksi berbagai seri inovasi penyimpanan kalkulasi otomatis dan informasi. Termasuk satu dari komputer berbahasa Inggris, Fortran, produk pertama yang menawarkan interchangeability dari komponen-komponen untuk memproduksi sistem komputer. Perusahaan IBM tidak luput dari tantangan-tantangan. Adapun tantangan-tantangan yang dihadapi perusahaan IBM adalah sebagai berikut. Pada tahun 1990 merupakan tahun yang paling menguntungkan bagi IBM. Tetapi, pada tahun 1993, perusahaan IBM mengalami kerugian sebesar 16 miliar US dollar dan IBM berada di daftar pengawasan kebangkrutan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kerugian IBM tersebut. Yang pertama adalah IBM berkinerja rendah dan mendekati keruntuhan. Permasalahannya, budaya yang lazim di IBM adalah arogansi. Ini tidak selaras dengan waktu itu dan dengan kebutuhan pelanggan. Beberapa perilaku tenaga kerja yang ditemukan dalam tubuh IBM diantaranya disfungsional birokrasi, keputusan komite, kompromi diam-diam, dan tindakan yang berkomitmen untuk melayani kepentingan kelompok. Perusahaan sibuk dengan dirinya sendiri daripada pelanggan. Terobsesi kesempurnaan, sistem beberapa lapis dalam pemeriksaan dan persetujuan, memperlambat pengambilan keputusan, dan peluncuran produk dan waktu respon yang ditunda-tunda. Karyawan melayani diri mereka sendiri lebih baik daripada pelanggan mereka. Faktor berikutnya adalah IBM terperosok dalam tradisi dan budaya sukses sendiri, tidak tanggap terhadap langkah dan perilaku ekonomi baru. Layanan pelanggan tidak memperhatikan kebutuhan konsumen dan bisnis. Produk portofolio masih terfokus pada produk-produk yang sudah kehilangan pangsa pasar dan tidak punya masa depan cerah dalam suatu model jaringan teknologi. Budaya ini mengisolasi IBM dan karyawan dari kenyataan pasar dan persaingan yang muncul dari teknologi client server. Munculnya visi dan harga produk IBM yang tinggi menandai kematian untuk IBM. IBM kehilangan pangsa pasar dan menuju kerugian. Segmen utama berantakan dan perusahaan ini berjuang untuk bertahan hidup. Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, perusahaan IBM memberikan solusi. Louis V. Jasner adalah seorang manajer tanpa latar belakang di bidang teknologi yang menjadi CEO IBM yang dapat menyelamatkan raksasa berteknologi tinggi IBM ini dari kebangkrutan. Dia menerapkan strategi penyehatan
yang diantaranya adalah melakukan turnaround dengan membentuk tim eksekutif, mengirim mereka ke training center untuk melakukan perubahan mental, penjabaran visi misi shareholder kepada seluruh karyawan, Jasna merubah kultur organisasi perusahaan menjadi adaptif dan sesuai perubahan, mengubah strategi produk centric menjadi customer centric untuk meningkatkan pendapatan, melakukan downsizing dan downscoping dari hasil yang dicapai, melakukan turnaround terbesar selama sejarah perusahaan dunia. Ada beberapa jurnal yang membahas tentang strategi penyataan IBM. Yang pertama adalah jurnal berjudul Low Text, The Gulf of the IBM CEO on the Turnaround and on His Critic Business Week, yang berisi percakapan dengan pimpinan IBM Louis Gerstner Jr. Dalam interview tersebut, untuk pertama kali, dia menjawab kritikan-kritikan yang dialamatkan kepadanya tentang bagaimana strategi penyataan yang dibangun berdasarkan inisiatif kerja keuangan. Dia juga menangani kompensasi bagi CEO, serta berdiskusi tentang apa yang salah dengan industri di masa mendatang. Gerstner percaya mekanisme pengaturan pemerintah atau perusahaan pada kenyataannya dengan cara aktif melibatkan para pemilik. Dia juga mengatakan kompensasi dibutuhkan untuk mengarahkan kinerja perusahaan. Jurnal berikutnya adalah Dynamic Capabilities at IBM, yang menyatakan strategi perusahaan merupakan ide di latar belakangi kemampuan dinamis, yaitu perusahaan sensitif dengan perubahan baik marketplace maupun pengatur peluang-peluang yang ada serta melakukan konfigurasi keberadaan aset dan kompetensi. Kemampuan bersikap dinamis pada kasus IBM menunjukkan proses strategi keduanya mendorong pada kemungkinan eksplorasi pasar baru dan teknologi, sehingga menghasilkan produk yang matang tereksplorasi dengan baik dan marketable. Adapun beberapa prinsip dasar IBM antara lain, 1. Pasar menjadi tenaga pendorong di balik apapun yang dikerjakan. 2. Inti bisnis IBM adalah perusahaan teknologi yang memiliki komitmen tinggi terhadap mutu. 3. adalah ukuran utama dari sukses adalah kepuasan pelanggan dan nilai bagi pemegang saham. Yang 4. adalah beroperasi sebagai organisasi entrepreneurial dengan birokrasi minimum dan senantiasa fokus pada produktivitas. Yang 5 adalah tidak pernah kehilangan fokus terhadap visi dan strategi. Yang 6, karyawan yang hebat dan berdedikasi membuat semuanya terjadi, terutama bila mereka bekerja secara tim. Yang 7 adalah berpikir dapat bertindak berdasarkan urgensi. Yang ke-8 adalah sensitif terhadap kebutuhan karyawan dan komunitas dimanapun beroperasi. Ada basic belief yang harus diterapkan oleh setiap karyawan. Yang pertama adalah excellent in everything we do. Kita harus unggul terhadap apapun yang kita kerjakan. Yang kedua adalah superior customer service. Kita harus mengutamakan pelanggan daripada diri sendiri. Dan respect for individual. Kita harus peduli terhadap lingkungan dan individu. Adapun beberapa produk IBM yaitu pada hardware, IBM menyediakan mesin server yang terdiri dari sistem C, sistem I, dan sistem X. IBM juga menyediakan teknologi penyimpanan dan pencetak. Pada software, IBM menyediakan produk DB2, WebSphere, Tivoli, Rational, dan Lotus. Untuk servis, IBM menyediakan pelayanan kelangsungan bisnis, pelayanan perubahan bisnis, pelayanan sistem aplikasi, perawatan komputer, dan perawatan perangkat lunak. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai startup Alodokter. Latar belakang Alodokter. Alodokter merupakan salah satu startup digital yang bergerak dalam bidang kesehatan yang menyediakan informasi mengenai penyakit, obat, serta tips untuk hidup sehat. Tujuan dibuatnya Alodokter menurut Nathaniel sebagai pendiri ialah untuk menyediakan informasi kesehatan yang akan sangat berguna bagi masyarakat di Indonesia. Hal yang mendasari sang pendiri startup digital ini untuk mendirikan Alodokter diawali dengan sebuah survei online yang ditujukan kepada masyarakat mengenai apakah masyarakat memiliki sumber informasi kesehatan online yang mereka percayai. Dengan melihat kondisi masyarakat yang belum memiliki sumber informasi kesehatan terpercaya tersebut, Nathaniel memperkenalkan Alodokter kepada masyarakat dengan harapan masyarakat mengingat Alodokter saat mereka memikirkan tentang informasi kesehatan online. Kontribusi yang telah diberikan oleh Alodokter ialah
Adapun beberapa kontribusi Halo Dokter ialah startup digital ini telah menjadi sumber kesehatan online di Indonesia yang membantu masyarakat Indonesia untuk memperoleh informasi kesehatan, menemukan dan membeli obat asli berupa obat resep maupun obat bebas, dan untuk mendapatkan jawaban dari masalah kesehatan yang dihadapi oleh masyarakat. Halo Dokter pun telah memudahkan masyarakat Indonesia dengan menyediakan layanan yang tak hanya ada di DKI Jakarta, tetapi juga ke seluruh Indonesia dengan melakukan metode pengiriman yang sesuai dengan kebutuhan pasien, yang dimana pasien yang membutuhkan obat dan peralatan kesehatan dapat dengan mudah memesan di aplikasi Halo Dokter dengan melakukan pembayaran. Setelah itu, tim Halo Dokter akan melakukan pengiriman obat atau produk kesehatan. Hal ini cukup memudahkan masyarakat dikarenakan pasien tidak perlu mengunjungi rumah sakit dan dapat membelinya secara online, terutama di saat-saat pandemi seperti sekarang ini. Tantangan-tantangan yang dihadapi startup Halo Dokter. Tantangan yang pertama, bocornya data pribadi pasien. Dikarenakan banyak pasien yang mendapat telepon dari nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai Halo Dokter dan meminta data pribadi hingga foto KTP pasien, serta menawarkan asuransi dengan paksa. Yang kedua, bagaimana mereka berlomba dengan waktu untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan diterima oleh pengguna dan mitra. Yang ketiga, tantangan dalam mengembangkan bisnis, yaitu pertumbuhan dan pengembangan pengguna aplikasi dengan cepat. Solusi terhadap tantangan yang dihadapi startup Halo Dokter dan produk yang dihasilkan. Adapun solusi yang diberikan dalam menghadapi tantangan tersebut, yaitu mengembangkan ekosistem layanan kesehatan terintegrasi, mulai dari layanan chat dengan dokter, pengelolaan dokumen medis, hingga pemesanan layanan kesehatan offline seperti mengatur jadwal bertemu dengan dokter. Yang kedua, membuat produk atau fitur asuransi terbaru yang bernama Halo Proteksi atau Halo Dokter Proteksi. Produk yang dikeluarkan oleh Halo Dokter yaitu Halo Dokter Shop. Layanan di dalamnya yaitu pembelian obat-obatan, pembelian produk daily care secara offline. Yang kedua, ada Halo Dokter Proteksi atau Halo Proteksi. Layanan yang terdapat di dalamnya adalah penawaran asuransi pada pasien. Halo Dokter Proteksi ini merupakan salah satu asuransi kesehatan yang terbaik yang merupakan produk dari super aplikasi kesehatan nomor 1 di Indonesia, yaitu Halo Dokter. Di mana Halo Dokter Proteksi juga menawarkan unlimited chat untuk berkonsultasi dengan semua dokter umum, spesialis, dan ahli kesehatan seperti psikolog via aplikasi Halo Dokter. Demikianlah hasil presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.